Pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa ada negara yang menurunkan pajak justru untuk meningkatkan pendapatan negara? Bukannya seharusnya pajak itu dinaikkan supaya pemasukan negara semakin besar. Nah, pertanyaan ini itu ternyata punya jawaban dalam salah satu aliran penting dalam sejarah pemikiran ekonomi, yaitu supply side economics atau aliran sisi penawaran. Hai, perkenalkan, nama saya Salwa Sabila dengan NIM 01021212823287. Di video ini, saya akan membahas bagaimana konsep supply side economics ini bekerja dan bagaimana pula pandangan tokoh seperti Howard McCord serta bagaimana penerapannya di dunia nyata, termasuk di Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Negara. Nah, pembahasan ini saya susun berdasarkan beberapa sumber seperti buku Principles of Economics oleh N. Gregory McGeough, serta berbagai jurnal dan artikel dari IMF, MIPRA, dan Britannica yang membahas kebijakan supply side di berbagai negara. Secara sederhana, supply side economics adalah pendekatan yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi itu berasal dari sisi produksi, bukan dari konsumsi. Artinya, kalau kita ingin ekonomi itu tumbuh, maka yang harus didorong adalah produsen, bukan hanya pembeli. Berbeda dengan teori Keynesian yang fokus pada permintaan. Supply side justru beranggapan bahwa produksi yang meningkat akan secara otomatis menciptakan permintaan. Dengan kata lain, kalau barang dan jasa tersedia lebih banyak, maka aktivitas ekonomi akan ikut berkembang. Dalam teori ini, ada satu hal yang sangat penting, yaitu insentif. Supply side percaya bahwa manusia dari perusahaan akan selalu merespon insentif ekonomi. Jika pajaknya tinggi, maka mereka akan cenderung malas berinvestasi. Dan jika regulasi rumit, maka mereka akan enggan membuka usaha. Sebaliknya, jika pajak diturunkan dan aturan dipermudah, maka produksi akan meningkat karena pelaku ekonomi merasa lebih diuntungkan. Oleh karena itu, kebijakan seperti pemotongan pajak, deregulasi, dan pemberian insentif investasi menjadi ciri utama dari pendekatan ini. Tujuannya bukan sekedar meningkatkan konsumsi jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi di jangka panjang. Dalam supply side, Harold McCord memberikan penekanan yang menarik. Ia melihat bahwa inti dari supply side itu bukan hanya tentang meningkatkan produksi, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan pemerintah membentuk perilaku ekonomi. Menurut McCord, ketika pemerintah memberikan insentif yang tepat, seperti pajak yang lebih mudah atau regulasi yang lebih sederhana, maka pelaku usaha akan merespon dengan meningkatkan output produksi. Ia juga menekankan bahwa efisiensi sangat penting. Artinya, bukan hanya jumlah produksi yang penting, tetapi bagaimana produksi itu dilakukan secara optimal dan juga kompetitif. Dengan demikian, peran pemerintah bukan untuk mengontrol ekonomi secara langsung, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan sektor swasta berkembang secara maksimal. Nah, konsep ini akan semakin jelas ketika kita melihat kurva Laffer. Jika kita perhatikan, bentuk grafik ini itu terlihat seperti lengkungan atau parabola terbalik. Kurva ini menunjukkan hubungan antara tingkat pajak dan penerimaan negara. Di sisi kiri, ketika pajak 0%, maka penerimaan negara juga 0 karena tidak ada pajak yang dipungut. Lalu, ketika pajak mulai dinaikkan, maka penerimaan negara ikut meningkat. Hal ini terlihat dari kurva yang naik menuju titik tengah. Nah, titik tengah ini adalah titik yang paling penting, yaitu titik optimal, di mana penerimaan negara itu mencapai maksimum. Namun, jika pajak terus dinaikkan, melewati titik tersebut, justru penerimaan negara akan semakin menurun. Hal ini itu terjadi karena masyarakat dan perusahaan itu mulai kehilangan insentif untuk bekerja dan berinvestasi. Jadi, kurva ini itu menunjukkan bahwa pajak yang terlalu tinggi itu justru bisa merugikan
ekonomi di suatu negara. Nah, selanjutnya aku akan membahas mengenai studi kasus supply side di beberapa negara. Nah, salah satu contoh nyata penyerapan supply side adalah kebijakan ekonomi Amerika Serikat pada era Presiden Ronald Reagan di tahun 1980-an yang dikenal sebagai Reaganomics. Nah, pada masa itu, pemerintah melakukan pemotongan pajak secara besar-besaran dan deregulasi ekonomi. Tujuannya adalah untuk mendorong investasi dan juga produksi. Hasilnya, ekonomi Amerika Serikat itu mengalami pertumbuhan yang cukup pesat setelah sebelumnya mengalami stagnasi. Nah, investasi ini meningkat dan lapangan kerja juga mulai tumbuh. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya defisit anggaran dan kesenjangan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun supply side efektif dan mendorong pertumbuhan, tetapi ada konsekuensi yang perlu diperhatikan. Pendekatan yang sama juga diterapkan di negara Inggris pada masa Margaret Thatcher. Pemerintah di sana itu melakukan privatisasi perusahaan negara, deregulasi pasar, serta mengurangi peran pemerintah dalam ekonomi. Nah, hasilnya sektor swasta itu menjadi lebih efisien dan kompetitif. Namun, pada awal penerapannya, kebijakan ini menyebabkan peningkatan pengangguran. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa kebijakan supply side itu seringkali memberikan hasil jangka panjang yang positif, tetapi juga bisa menimbulkan dampak jangka pendek yang cukup berat. Selanjutnya itu di negara kita sendiri, yaitu di Indonesia. Nah, dalam konteks Indonesia, konsep supply side dapat dilihat dalam kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kebijakan ini itu bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, meningkatkan investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Dari perspektif supply side, kebijakan ini itu berusaha mengurangi hambatan produksi dan mempermudah perilaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini itu mampu meningkatkan daya tarik investasi dan memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Namun, kebijakan ini juga menuai kritik, terutama terkait perlindungan tenaga kerja dan dampak di dalam lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan supply side di Indonesia juga menghadapi tantangan yang serupa dengan negara lainnya. Nah, jika kita bandingkan dari 3 negara tadi, baik kebijakan di negara Amerika Serikat, Inggris, maupun di Indonesia sendiri memiliki pola yang sama, yaitu menekankan deregulasi dan peningkatan insentif untuk produksi. Hal ini menunjukkan bahwa supply side itu bukan hanya teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam kebijakan ekonomi dunia. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut itu dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa aliran sisi penawaran itu memberikan perspektif bahwa produksi adalah kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi. Kebijakan seperti pemotongan pajak dan deregulasi dapat mendorong investasi dan meningkatkan output ekonomi. Namun, dalam penerapannya tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Nah, jadi pertanyaannya sekarang itu bukan lagi apakah supply side itu efektif atau tidak, tetapi bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara seimbang agar pertumbuhan ekonomi juga diikuti oleh keadilan sosial. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi supply side. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.